Kenapa Kang Deddy Mulyadi jarang terlihat bersama para ulama? Pertanyaan itu akhirnya dijawab dengan kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Ulama itu urusannya langit, sedangkan politik urusannya dunia. Kalau saya bawa ulama ke dalam politik, berarti saya telah merendahkan manusia yang telah Allah muliakan. Masya Allah, dalam sekali pemikirannya. Beginilah seharusnya menghormati ulama. Bukan sekadar dijadikan alat politik, tapi dijaga karena mereka penerus warisan para nabi. Selalu dituduh musyrik, apakah benar Kang Deddy seperti itu? Nyatanya, Kang Deddy Mulyadi merupakan murid dari seorang syekh di Indonesia, seorang ulama karismatik dan mursyid terakhir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Guru Kang Deddy Mulyadi bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafatazul Arifin Qodasallahu Sirohu, atau biasa dipanggil Abah Anom. Beliau adalah guru mursyid yang terkenal dengan gelar Kamil Mukammil, artinya sempurna dan menyempurnakan muridnya. Yang dipercaya guru seperti beliau hanya ada dalam periode 100 tahun sekali. Abah Anom memimpin sebuah pesantren bernama Suryalaya yang berada di Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pengajarannya, Abah Anom mengajak para muridnya untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Sang Pemberi kehidupan. Salah satu amalan yang paling terkenal adalah zikir zahar dan zikir hopi, di mana zikir ini hanya bisa didapatkan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Suryalaya memiliki lambang kupu-kupu yang berarti untuk mencapai sebuah puncak spiritual, seseorang harus melalui proses layaknya kupu-kupu, dari mulai ulat menjadi kepompong, sampai akhirnya terbang mencapai yang tidak terbatas, atau dalam istilahnya biasa kita sebut sebagai ma'rifat. Untuk bisa sampai ke tahap itu, seorang murid harus mendapat talqin zikir atau tuntunan yang biasa diajarkan oleh mursyid atau wakil talqinnya. Tidak heran Kang Deddy sering berkata jika perbuatan dia selalu mendapat tuntunan dari alam dan rasa di hatinya, karena Kang Deddy sudah mencapai puncak spiritual itu dan dibimbing langsung oleh seorang guru bernama Abah Anom. Kang Deddy Mulyadi, Pak. ADM. Ya, ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. KDM walaupun sudah berbuat baik pada masyarakatnya, tidak semua orang yang bisa menerimanya. Bahkan ada yang menganggap dia bukan seorang gubernur, tapi dia seorang kepala dinas seperti yang disampaikan seorang yang mengamati gerak-gerik KDM di lapangan. Diajak diskusi tentang apa sih masukannya? Sama seperti dia kemanusiaan atau dia seorang gubernur? Harus dibedakan ya? Ya harus dibedakan. Oh saya seorang gubernur, maka saya adalah kepala daerah yang harus membuat sebuah kebijakan. Oh saya seorang pribadi, ini kemanusiaan. Ya ya bukannya Deddy ya, kita meskipun orang nggak punya bang, kita ngelihat orang yang lebih miskin, kalau saya pun bantu. Cuman kan nggak saya naikin TikTok, nggak saya bikin YouTube, kan gitu kan. Mungkin bantuannya lebih besar Deddy yang daripada saya. Saya membantu mungkin 100.000, Deddy bisa 1 juta 2 juta, ya duitnya banyakkan beliau kan. Dan itu kan bukan pekerjaan kepala daerah. Kepala daerah itu buat nih perda, buat peraturan bupati. Jangan kepala daerah beraninya buat surat edaran. Kan ini sebenarnya kalau saya simpulkan,
Belum ada satupun kebijakan terhadap masyarakat khususnya kaum buruh maupun rakyat kecil. Saya itu terhadap perburuhan belum ada, Bang. Belum ada. Harusnya panggil dong buruh-buruh. Yang Belum, kemarin Bang. pendukung. Belum ada komunikasi. Jangankan kok dipanggil, Bang, sekarang aja kita komunikasi udah nggak bisa. Oh, oke. Ya, jadi isinya gubernur itu konten sama Sibuk. ganti nomor HP. Oh gitu. Itu kesukaannya tuh. Jadi udah nggak bisa komunikasi. Udah nggak bisa komunikasi. Bahkan lewat mungkin orang ajudan. Kita pernah japri ajudan apa? Ya nanti dischedule-kan hanya itu jawabannya. Iya, kayak bukan. Ada kejelasan justru asik. Menurut saya ya asik ngonten Dedi ini. Asik ngonten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi itu dari sisi ketenagakerjaan. Tadi sekarang yang di mana-mana adalah tentang pendidikan, sampai ndiriin bara apa segala macam. Bagus nggak bagus, tapi itu sebenarnya bukan kerjaan gubernur sekali lagi. Kepala dinas itu cukup dengan begitu tuh. Nggak harus gubernur yang turun, gubernur buat dong regulasi. Contoh tentang kronisasi Prabowo aja Jawa Barat nggak sinkron. Program-programnya. Program yang Prabowo memberikan makan gizi terhadap siswa. Ini kan yang masyarakat selama ini dinabubukkan dengan medsosnya Dedi itu di sini, Bang. Heboh jadi. Terus di mana hebatnya Dedi, saya tanya? Kalau seorang gubernur, kebijakan apa, produk apa yang saya harus ciptakan? Bukan ke sana kemari ke sana. Sekarang saya bilang ini berarti Dedi ini adalah kepala dinas. Bukan gubernur. Dedi Mulyadi ini kepala dinas. Nah coba kerjaan LH, kerjaan Kasat Pol PP, kerjaan Dinas Pendidikan, dia ambil semua. Ya kan? Terus saya tanya, terus dinas-dinas kerjaannya apa, saya tanya. Kita bilang itu gubernur konten nggak mau. Ya. Sampai hari ini melihat Dedi Mulyadi itu belum seorang gubernur. Masih sebagai kepala dinas. Bukan jenderal, bukan pejabat tinggi, tapi seorang lelaki tua dengan jabatan yang tergolong rendah, yang hari ini tangannya dicium Kang Dedi Mulyadi. Kenapa hal itu dilakukan Kang Dedi Mulyadi? Karena di saat banyak orang yang tergoda uang haram, ia tetap memilih jalan lurus. Disuap, ia tolak, diiming-imingi uang, ia tak tergoda. Di zaman dimana integritas bisa dibeli, justru seorang hansip sederhana yang menunjukkan harga diri yang tinggi. Terkadang, yang paling mulia bukan yang duduk di kursi empuk dengan jabatan tinggi, tapi yang berdiri tegak menjaga prinsip seperti Bapak Hansip tua ini. Pertanyaannya, apakah pejabat yang tidak amanah tidak malu jika melihat video seperti ini? Bener nggak mau ninggalin tempat ini? Enggak. Tetap. Enggak akan berubah. Tak kasih 2 juta, mau nggak? Enggak. 2,5 juta. Mau? Bener. Iya. Bener. Iya. Serius. Iya. Bener. Oh. Nggak mau demi menjalan tugas di sini. Iya. Oh, Bapak, saya hormat sama Bapak. Bapak ini memang layak. Sini tangannya. Kalian ngaku fans beratnya Kang Dedi, apakah sudah tahu bahwa beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah per hari? Selain gebrakan dan kebijakannya yang selalu menggemparkan jagat maya, ternyata ada fakta menarik tentang Gubernur Jabar yang satu ini. Beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta setiap harinya untuk dibagikan kepada rakyat yang ia temui dan dianggap kurang mampu. Uang tersebut bukan hasil korup, melainkan hasil ngonten. Faktanya, kalau kalian nonton channelnya Kang Dedi, secara tidak langsung kalian sudah ikut berpartisipasi dengan uang tersebut.